Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ummahat dan akhwat, ibu-ibu dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sesi kedua adalah tentang akidah. Kita ambil dari kitab Firaqun Mu'asirah Tantasibu ilal Islam, yaitu kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang kekinian yang menggolongkan dirinya ke dalam Islam. Tapi pembahasan kita yang mungkin nanti kita melakukan banyak pertemuan, yaitu mengenal kesufian dari dekat. Karena kita melihat pada saat sekarang ini masyarakat kita rancu di dalam memahami apa itu sufi. Ada yang berkedok dengan sifat-sifat akhlak, tapi pada hakikatnya banyak khurafat yang mereka sebarkan. Maka kesufian yang kita bahas di sini adalah kesufian yang telah keluar dari jalan al-haq menuju sikap yang berlebihan, yang terpengaruh dengan bermacam-macam pemikiran yang telah menyimpang. Yang mana pada kenyataannya kesufian yang kita bahas itu adalah pemikiran yang baru. Pemikiran yang baru. Yang menghinggap kepada kaum muslimin di saat hilangnya pemahaman agama yang benar dan munculnya kebodohan serta munculnya ulama-ulama yang ulama-ulama yang jelek yang telah tenggelam di dalam khurafat, yang cinta akan kedudukan, ketersohoran. Pembahasan kesufian yang kita bahas ini adalah kesufian yang memiliki pemahaman-pemahaman yang keliru
pemahaman-pemahaman yang berganti-ganti, yang tidak berpondasi kokoh, yang telah terpengaruh oleh cara-cara khurafat, yang kondisinya itu yang luar biasa sampai kepada batas yang mengganggu atau merusak pikiran. Sampai dewasa ini kita mendengar adanya orang gila dianggap sebagai wali. Sebagai wali nikah aja tidak ada orang yang mengakui orang gila jadi wali nikah. Kenapa orang gila tidak solat, mereka menganggap dia sudah sampai kepada tingkat ma'rifat yang tinggi? Sebenarnya tidak itu. Rufi'al aqlam an thalath. Pembebanan taklifi itu diangkat dari 3 orang, yang diantaranya adalah dari orang gila sampai dia sembuh. Jadi orang gila yang dianggap sufi itu bukan gara-gara karena dia putih marifatnya, inyo tidak solat, kan inyo gilo. Makanya tidak dibebani dengan hukum agama. Nah, orang yang menganggap bahwasanya orang gila sampai kepada tingkat kewalian, dia adalah lebih gila lagi. Maka kalau kita lihat pemahaman kesufian yang mereka terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan, itu disebabkan karena sumber-sumber pemikiran dan agama mereka itu bermacam-macam. Mereka menggabungkan pemikirannya dari sumber-sumber yang bermacam-macam. Sampai di antara kelompok kesufian ini tidak segan-segan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Mereka berdusta, dan amat banyak kedustaan mereka atas Rasulullah untuk memperkuat pemikiran-pemikiran mereka, dasar-dasar agama mereka, dan memperkuat keinginan mereka. Mereka betul luar biasa di dalam kebohongan dan menghiasi perkataan, sampai-sampai mereka memiliki keahlian-keahlian di dalam bermacam cara dan pemikiran. Sampai-sampai dia bisa memberikan gambaran kepada seseorang bahwasanya dia betul-betul menguasai sebuah ilmu, tapi sementara sebenarnya dia adalah kosong dengan ilmu dan berada di dalam kebodohan kodrat. Mereka meniti
atau membahas tentang persoalan-persoalan yang bukan dari Islam. Dan tidak pernah seorang pun dari muslimin mengatakannya. Mereka memunculkan dengan hiasan kata-kata mereka bahwasanya dia adalah dari Islam. Dengan cara mereka menyuguhkannya dengan membolak-balikkan fakta dalil dan memunculkan syubhat-syubhat. Mereka memiliki variasi yang bermacam-macam di dalam mengungkapkan argumentasi dan jawaban. Mereka mengatakan dengan wahdatul wujud, mengatakan wujud itu hanya satu. Mereka mengatakan hulul, menyatunya manusia dengan Allah. Mereka mengatakan ittihad, ya, kesatuan, dan wahdatus syuhud, satunya yang disaksikan. Mereka mendakwakan al-kashf, tersingkapnya hijab, wal qutbul wawth, ya, pertolongan dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh mereka, seperti Hallaj yang dia dihukum oleh khalifah, salah satu khalifah Abbasiyah, dengan disembelih dia pada hari Lebaran karena dia tidak mau keluar dari pemikiran bahwa menyatunya manusia dengan Allah, yang dinamakan dengan hululiyah. Tokoh mereka yang lain adalah Ibnu Arabi, yang mana Ibnu Arabi ini berkeyakinan dengan keyakinan wahdatul wujud, bahwa wujud yang ada itu semuanya adalah Allah. Sehingga dalam syairnya dia katakan, ya, tiadalah anjing dan babi itu kecuali adalah Tuhan yang diibadati. Sampai ada yang mengatakan, dia mengatakan bahwa manusia itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah hamba itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah hamba. Karena dia menganggap bahwa semua yang ada itu adalah Tuhan. Karena berawal dari wujud yang satu, sehingga satu cuma wujudnya. Begitu juga dengan Ibn Farid, Wal-Bustami, Al-Jaili dan yang lainnya dari orang-orang yang iblis telah berhasil mengelabui mereka sehingga mereka mengatakan wujudullah, wujudnya Allah, fi kulli syai', ada pada segala sesuatu. Sampai terjadi pada tokoh mereka yang ekstrim, pemikiran yang ekstrim, bahwa
dia mengatakan anna man la ya'taqidu ittisafil khalqi bi awsafil khaliq la yumkin an yu'addu sufiyan wa waliyan min awliyaillah. Sampai dia mengatakan orang yang tidak meyakini bersifatnya makhluk dengan sifat-sifat Allah, maka tidak mungkin dia digolongkan kepada seorang sufi atau wali dari wali Allah. Jadi mereka beranggapan orang yang sufi itu atau wali dari wali-wali Allah itu harus dia memiliki bersifat dengan sifat Allah. Ya. Berarti dia mau menjadi sifat Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh ihsan ilahi tentang hal itu tersebut. Begitulah yang terjadi pada mazhab sufi. Setelah iblis berhasil untuk mengkelabui pengikut-pengikutnya yang mencampur aduk dari bermacam-macam pikiran dan pendapat yang menyimpang, di mana betul-betul nyata tampak sekali di dalam pemikiran mereka pemahaman ekstrim Syiah, dan di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran pokok al-batiniyah dan pemikiran-pemikiran Masehi, yakni Masihiyah, yaitu Kristen, wal Hindukiyah wal Budiyah. Di dalamnya terdapat pemikiran Hindu dan Buddha. Dan yang lainnya dari agama-agama bumi, pribumi, dan dicampur lagi dengan filsafat-filsafat yang kuno seperti Aflatu dan yang lainnya dari apa yang dikatakan oleh orang-orang Yunani. Maka dari mana dari itulah pemikiran-pemikiran Sufian yang muncul, sehingga sebagian di antara kajian sufi ada terbagi kepada dua kesufian itu. Ada namanya sufi akhlaqi yang dia membahas kesederhanaan, kesabaran, zuhud. Maka yang lebih tepat maknanya itu adalah zuhud. Itu adalah istilah syar'i. Ada yang namanya sufi filosofi. Sufi yang dilatar belakangi oleh pemikiran filsafat. Nah, inilah yang terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mereka ketika berbicara dengan khayalan dan tidak masuk akal. Di antara dia mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan itu antara waliullah dengan wali syaitan, katanya. Waliullah, wali syaitan. Jadi perangnya tidak pakai senjata lagi, tapi perangnya terbang-terbang. Ya, dia bilang shh, ini terbang, itu terbang, wali Allah terbang, wali syaitan juga terbang. Ya. Mungkin dia mengkhayal dengan khayalan film-film kungfu kali ya. Nah, maka kalau kita lihat itu adalah khayalan-khayalan pemikiran. Ada pemikiran-pemikiran yang tadi disebutkan, pemikiran Syiah, Batiniyah, mencampur di dalamnya Masehi, yakni maksudnya Masihiyah, yakni Kristen, Hindu, Buddha, seluruhnya filsafat.
Sementara kalau kita lihat, bukankah orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah? Ya. Kenapa di dalam perang Uhud dan peperang yang dilakukan oleh Nabi tidak ada para sahabat yang terbang? Ya. Kenapa tidak ada yang terbang? Nah, mulai kembali pada dewasa ini, sebenarnya kesufian yang seperti itu dahulu sudah ada. Tapi zaman sekarang ini muncul lagi, menghidupkan new sufi, ya, memunculkan mereka kembali pada zaman sekarang dan ingin memperluas ruang lingkupnya. Adanya gerakan ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah banyaknya kebodohan dari kaum muslimin akan hakikat agama mereka sendiri. Jadi maksudnya adalah kaum muslimin sangat banyak sekali tidak mempelajari agamanya. Ya, agamanya saja, akidahnya aja belum duduk. Ditambah lagi kebodohannya pada ketidaktahuannya terhadap hakikat sufi. Kalaulah seandainya kaum muslimin semuanya betul-betul tahu dengan agamanya dengan sebenar-benar pemahaman, maka itu sudah cukup menjadi perisai dirinya untuk tidak terkecoh oleh pakaian sufi. Ya, oleh bentuk ketawaduan sufi. Tapi karena ketidaktahuan tentang akidah yang benar, ditambah lagi ketidaktahuan tentang hakikat kesufian, maka itu adalah faktor yang bisa menyebabkan pemahaman ini semakin mudah tersebar. Dan diantaranya disebabkan oleh pertolongan musuh-musuh Islam di dalam penyebaran kesufian ini. Karena mereka sangat tahu apa yang akan mereka raih dari buahnya. Jika ketika kesufian itu merajalela dan tersebarnya kebodohan dan tersebarnya khurafat sufi, ya, kekeliruannya, maka dengan pemikiran-pemikiran yang negatifnya memberikan pengaruh kepada pemahaman jihad di jalan Allah, mempengaruhi di dalam pemahaman kesatuan agama. Karena itu adalah hasil dari pemahaman wihdatu al-wujud. Kalau ada orang mengatakan agama itu sama aja semuanya, berarti itu sebenarnya berawal dari pemikiran wihdatul wujud. Bahwasanya keberadaan itu semuanya sama aja. Nah, inilah yang digadang-gadangkan oleh musuh-musuh Islam. Ini yang disebarkannya. Karena mereka sangat tahu, karena kebodohan kaum muslimin, dagangan mereka ini akan mudah dibeli
Dan kalau itu sudah menguasai, mereka akan menguasai kaum muslimin. Musuh Islam di sini ada dua kelompok. Yang pertama, musuh Islam yang permusuhannya begitu nampak, terang-terangan. Nah, mereka itu adalah penjajah-penjajah yang mereka memang berniat untuk menghancurkan Islam, berniat untuk memporak-porandakan persatuan kaum muslimin. Maka mereka ini telah mengambil faedah dari pemikiran-pemikiran kesufian ketika kaum muslimin tertidur atas dakwaan sufi itu adalah zuhud, menghadap kepada akhirat, ya. Ketika mereka memahami itulah sufi tanpa bayinah, tanpa keterangan yang jelas, ya, mereka menghadap ke akhirat tanpa dengan ilmu, sehingga mereka terkadang beribadah tanpa ilmu, ya. Dan mengusap-ngusap gambar-gambar para wali, meminta keberkahan dan pertolongan dari mereka di dalam kehidupan mereka, dan setelah mereka mati, serta berdiam dengan waktu yang lama di kuburan mereka. Ini adalah musuh Islam yang pertama, memanfaatkan kesempatan kaum muslimin yang terlena dengan kesufiannya. Maka dia betul-betul nyata memberikan permusuhan. Kelompok yang lain adalah yang lebih soft, yang lebih lembut. Mereka memakai baju dengan nama Islam, ya, seakan-akan mereka berbaju Islami, menampakkan dia adalah orang yang taat, yang soleh, sehingga dia bisa memegang tampuk kekuasaan di negeri-negeri kaum muslimin. Maka orang yang kedua ini sangat membantu kesufian karena takut kembalinya pemikiran Islami Salafi yang benar, yang akan berbenturan, ya, bersama dengan keinginan dan syahwat mereka. Jadi bukan sebenarnya, kalau kita lihat ujung-ujungnya, bukanlah beda pendapat, tetapi adalah beda pendapatan, ya. Karena ketika orang-orang yang sudah paham dengan agama, pasti dia mengikuti agamanya dengan baik. Maka pengikut-pengikut mereka semakin sedikit. Oleh karena ini, dan disebabkan oleh yang lain, maka mengingatkan penuntut ilmu, pelajar dan mahasiswa terhadap bahayanya mazhab pemikiran yang jelek ini,
adalah merupakan kewajiban. Yakni maksudnya mengingatkan mahasiswa-mahasiswa akan bahayanya kelompok ini merupakan suatu kewajiban yang menuntut kita untuk memberikan yang terbaik bagi setiap muslim yang ingin membela dirinya dan agamanya dari ketergelinciran masuk ke dalam pemikiran-pemikiran ya yang telah meracuni di dalam saf muslimin. Maka di antara natijah mereka adalah ziyadatul kawaris. Yani efek dari penyimpangan-penyimpangan tadi, banyak kesufian, adalah bertambahnya bencana dan musibah yang menimpa perkampungan kaum muslimin, negeri kaum muslimin, ketika mereka jauh dari manhaj yang benar yang Allah syariatkan untuk hambanya. Dan sungguh musuh-musuh Islam sangat berbahagia dengan bersebarnya pemahaman sufi yang mana telah memudahkan bagi mereka jalan dengan dakwaan zuhud wa taqasyuf, dengan dakwaan bisa menyingkap tabir wal ibtiad 'anil madahir wa 'an munaza'atil ahkami wal ridha bi af'alihim. Maka mereka menjauhi wa ibtiad al-madahir, dia jauhi hal-hal yang zahir yang tampak dan menjauhi untuk menentang hakim dan ridha dengan perbuatan mereka. Faghashal muslimuna ala hashimil hayati, mereka telah menipu kaum muslimin atas catatan kaki kehidupan mereka. Bada'an khadarat sufiyya a'asabahum bitruhatiha wa khuza'balatiha, di mana mereka telah meracuni anggota-anggota tubuh mereka dengan khurafat dan khayalan, khuza'balat, yang mana kontradiksi dengan akal yang sehat dan agama Islami yang lurus, ya, menyelisihinya di dalam pokok-pokok pondasi mereka. Nah, ini insyaallah adalah pembukaan yang pertama. Kita akan mempelajari apa itu definisi kesufian, lalu apa hubungannya antara suffah mutasawwifah dengan ahli suffah. Apa perbedaan dengan orang yang sufi dengan ashabus suffah, orang-orang yang diberi makan oleh Rasulullah SAW yang tidak memiliki keluarga dan rumah.
Itu namanya ahlus suffah. Mereka berada di bagian terakhir dari masjid. Kita juga akan mengenal nama-nama sufia dan sebab kenamaannya. Sebab boleh jadi kita menemukan satu nama, dia sembunyikan nama yang lain, dengan nama itulah mereka bergerak. Kita juga akan mengenal tentang kapan mazhab sufi ini muncul, apa hakikatnya, apa pembagiannya. Taib, di sini dulu masih banyak pembahasan-pembahasan kita nanti tentang dasar-dasar pokok pemikiran sufi juga akan bisa kita pelajari nantinya pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Kita masuk ke dalam tanya jawab, yaitu ke nomor WA yang sudah biasa kita kirim 0859 72 77. Kosong 0859 ya, 0859 72 Baik. Kalau Al-Quran terjatuh, apakah harus dicium? Tidak ada syariatnya untuk mencium Al-Quran. Ada sebagian salaf melakukannya karena mereka dengan anggapan hadza kalamu rabbi, ini adalah perkataan firman Rabb kita, harus kita muliakan. Tapi dalil dari hadis Nabi tidak ada. Hanya saja ulama di dalam menyikapi adab-adab dalam Al-Quran, ya, biasanya itu disebutkan. Wallahu a'lam. Apakah berdosa pemilik suatu usaha ketika menyediakan tempat bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan seperti kafe, toko pakaian dan lain-lain? Tidak. InsyaAllah tidak. Tapi karena sama dengan pasar. Ya. Hanya saja seorang adalah membetangi atau membenahi dirinya, melakukan jarak jauh dari yang bukan mahramnya. Izin bertanya Ustaz, saat ini sedang terjadi kegaduhan karena penyimpangan dari salah satu dosen Dr. filsafat yang dipanggil Ustaz atau Buya, yang meresahkan para ulama Minang, khususnya karena beliau berasal dari tanah Minang, Kabau, ya, Payakumbuh, sehingga dihimbaulah beliau ini untuk diajak diskusi tentang pemikiran sesat yang disampaikan dalam salah satu video. Dosen filsafat ini pun menanggapi undangan diskusi tersebut bahwa beliau bersedia pada tanggal 31 ini akan ada di Sumbar selama 5 hari. Namun dalam penyampaiannya beliau ini menyertakan kalimat bahwa ia bersama Letnan Kolonel dan pengikut-pengikutnya, tanpa disadari kalimat ini mengungkapkan secara implisit bahwa beliau bawa bodyguard. Ya, ingin ditanyakan bagaimana tanggapan Ustadz dengan sikap Dr. filsafat ini. Apakah Ustadz bersedia untuk ikut diskusi Islam ilmiah itu? Harapan kami bisa terjadi diskusi ilmiah Dr. filsafat dengan Ustaz Sunnah Sumbar, salah satu ustadz ikut dalamnya. Semoga Allah menjaga para asatidz sunnah Sumbar agar terus dapat mendakwahi dakwah yang hak. Pertama, perlu kita menyikapi dengan baik, dan ini sudah sampai kepada saya dan sudah ada
bagian kawan-kawan yang siap. Akan tetapi pembicaraan terakhir bahwa dia hanya menyediakan waktu yang sangat sempit sekali. Ya, tadinya diminta dari jam 8 menjadi jam 11, kemudian menjadi sebelum zuhur sampai jam 2, terakhir sampai setelah zuhur dan menjadi jam 2. Jadi enggak ada waktu. Nah, di sini tentu seperti ini ada sikap untuk mencari waktu untuk bisa menang, gitulah. Nah, kita kembalikan. Saya sudah nasihati bahwa kita ikhlaskan niat kita dulu. Kembali ke kita introspeksi diri kita, bahwasanya kita ingin berdiskusi itu untuk meluruskan niat kita, ikhlaskan Allah. Dan terakhir pembicaraan, sepertinya mereka mau mengundang beberapa ustadz yang tentu selevel dengan dia, katanya harus doktor juga kan. Ya, mudah-mudahan ada yang akan menyelesaikannya dan doakan dia mendapatkan hidayah. Ya, ketika agama Allah, sunnah Rasulullah diinjak-injaknya, maka ingat Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menurunkan siapa yang diinginkannya untuk diturunkan, akan membalas siapa yang ingin dia balas atas kesalahannya, kalau tidak di dunia atau di akhirat. Wallahu a'lam. Saat ini ana belum menggunakan cadar, dan sampai saat ini dengan keterbatasan ilmu ana lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa cadar itu sunnah. Ana berkeinginan untuk menggunakan cadar, Ustaz, tapi di kampung ana hal tersebut sangat tidak biasa, Ustaz. Dipandang negatif, Ustaz. Ana pernah punya teman yang menggunakan cadar namun akhirnya melepaskannya karena tekanan dari masyarakat setempat. Dalam hal ini bagaimana sikap yang hikmah dan tepat bagi ana, Ustaz? Ya, kalau seandainya memang kondisinya seperti itu, pendapat di dalam masalah cadar adalah sunnah, ya. Tapi kalau misalkan ketika kita melakukannya mendatangkan mudarat yang lebih besar, munculnya fobia dalam melaksanakan sunnah di masyarakat, nah tentu kita lebih menjaga hal-hal tersebut. Ya, artinya bagaimana? Maksudnya adalah ya kalau seandainya memungkinkan untuk pakai cadar di sana, ya jangan pakai dulu. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar bahwasanya manhaj salaf terbagi dua. Apakah itu benar, Buya? Serta manhaj salaf yang mana yang harus diikuti? Manhaj salaf itu satu. Manhaj salaf itu adalah memahami agama sesuai yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mengikuti pendapat-pendapat ulama-ulama kita terdahulu yang mengembalikan pendapatnya kepada Al-Quran dan Sunnah dan memahaminya sesuai dengan pemahaman tiga generasi yang utama. Tidak ada manhaj salaf itu terbagi dua, tidak juga terbagi tiga, tidak juga terbagi empat. Manhaj salaf itu satu. Tapi di dalam penerapan individu boleh jadi ini bersikap salah, keliru di dalam memahaminya, sehingga dia melakukan sikap yang menyimpang dari manhaj salaf, walaupun dia menggolongkan dirinya ke manhaj salaf. Ya, kalau seandainya ada di dalam kajian yang suka mengejek-ejek ustadz salaf yang lain, tidak menghormatinya,
maka tinggalkan aja kajiannya. Sebab kajian itu akan memunculkan rasa sakit hati dan benci kepada kawan-kawan kita. Ya, maka tinggalkan kajian-kajian seperti itu. Ikuti kajian ustaz-ustaz yang memberikan kepada kita pencerahan, dalil-dalil yang mengajak kita kepada akhlak yang baik, santun dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah suluk termasuk sufikah? Iya. Suluk itu bagian dari kesufian. Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya tidak ada dalam agama. Dia adalah perkara yang baru atau bid'ah. Maka tidak kita lakukan. Bagaimana cara kita mengingatkan keluarga atau teman yang terlanjur berpemahaman sufi? Sampai-sampai mereka sering menari berputar-putar ala sufi, dan mereka juga sering melakukan zikir sampai pada saat level kosong pikirannya. Kalau kosong pikirannya, siapa yang masuk? Masuk jin atau syaitan. Ya, seolah-olah menyatu dengan sang pencipta katanya. Ini dia. Ya. Kalau pikiran sudah kosong, ya sudah, makanya ya bisa jadi gila nanti. Kalau seandainya ada teman dan keluarga kita yang seperti itu, berikan kepadanya buku-buku tentang sunnah, mencintai Rasulullah, ya, karena konsep cintanya kepada Rasulullah salah gitu loh. Maka itu yang kita perbaiki. Kalau kita katakan dia dalam kesesatan, dia merasa dalam kebenaran. Makanya taubatnya ahli bid'ah itu susah. Sampai dia taubatnya ahli bid'ah itu susah. Sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Kenapa? Karena di dalam berbuat bid'ah itu dia merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Apakah boleh seseorang satu mobil dengan iparnya di dalamnya ada kakak kandungnya atau keluarga yang lain? Di dalam pendapat yang mengatakan bahwa adanya perempuan yang thiqah dipercaya, maka itu boleh. Apakah boleh perempuan menggunakan catok rambut, Ustaz? Apa catok rambut itu? Mau tanya ke yang di sini laki-laki. Apa catok rambut tuh? Oh, meluruskan rambut. Orang rambutnya lurus pengen diikalkan, gimana tuh? Ya, kadang-kadang orang yang rambutnya lurus pengen dikeribukan. Ya, sudah, masing-masing yang Allah berikan nikmat, nikmati aja. Ya, nikmati. Wallahu a'lam. Ustaz, tetangga kami yang sekaligus panitia masjid meminjam tripod kepada suami untuk acara Maulid Nabi nanti malam. Apa sikap yang harus kami lakukan? Sementara kami di sini warga, termasuk warga baru. Ya, ingkari dari hati. Ya. Karena supaya tidak jatuh kepada kemudaratan yang lebih. Wallahu a'lam. Sesudah membaca Al-Quran, Sadaqallahul Azim, apakah sesuai dengan sunnah? Tidak sesuai dengan sunnah, karena Nabi tidak pernah mengajarkan ucapan Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam, semoga Ustaz dan keluarga sehat walafiat. Amin. Anda mau bertanya, apakah sufi itu identik dengan hidup sangat sederhana atau hidup apa adanya, atau apakah sufi itu menjauhkan diri dari kehidupan dunia, Ustaz?
Ini adalah zuhud. Yang kita bahas tadi adalah sufi yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Ya, kalau seandainya dia hidup sederhana, ya sangat sederhana, dia menjalankan sunnah Nabi, dia beribadah sesuai dengan sunnah, maka itu tidak dinamakan dengan sufi. Ya, wallahu a'lam. Ana sudah mengikuti kajian-kajian salaf selama 3 tahun. Masya Allah, ini sudah luar biasa 3 tahun. Ana juga sudah memakai cadar. Suami Ana mendukung Ustaz. Tapi antara Ana dengan suami Ana masih ada perbedaan, yaitu suami Ana belum pernah ikut kajian-kajian salafi, dan suami Ana masih ikut kajian-kajian lama. Kajian lama yang maksud di sini yaitu masih mengikuti acara-acara kampung seperti acara tahlilan, maulid Nabi dan sebagainya. Sampai-sampai Ana dan suami Ana pernah berdebat. Jadi bagaimana sikap Ana seharusnya? Pertama, Ibu, alhamdulillah ya, ini merupakan nikmat dari Allah. Ibu telah mengikuti kajian salaf. Maka nampakkan akhlak kita kepada suami semakin baik. Apalagi suami kita merestui. Boleh jadi kadang-kadang mengantar kita ke kajian walaupun dia belum dapat hidayah. Ya, walaupun dia belum mendapatkan hidayah. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuka hatinya. Ya. Jangan suka berdebat dengan suami, karena itu tidak mendatangkan kebaikan. Nasihatilah suami dengan cara yang baik, pilih waktu-waktu yang tepat untuk berbicara. Akhlak dan layanan kita tingkatkan sampai dia hendaklah merasa bahwa selama istri saya mengaji, akhlaknya kepada saya lebih baik, layanannya kepada saya semakin full. Ya, saya semakin senang kalau istri saya tetap mengaji. Itu udah luar biasa. Tapi jangan semenjak istri saya mengaji di kajian salafi, istri saya suka mendebat saya. Biasanya itu sudah dilarang langsung. Ya. Nah, jadi perbaiki akhlak kita dengan suami, kemudian doakan kepada Allah agar Allah memberinya hidayah untuk mengikuti dakwah salaf. Ya, wallahu alam, kita tidak tahu hidayah itu kapan menyapanya, gitu loh. Apa hukumnya membaca Al-Quran dalam pembukaan acara nikahan? Boleh, ya boleh, tidak ada larangannya kalau kita melakukan itu, karena sebaik kita mengawali awali acara ya dengan membaca Al-Quran. Itu boleh, tidak ada larangannya insyaallah ta'ala. Tapi demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammadun ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ini sekali pertanyaan terakhir. Ana sangat ingin hijrah, berubah juga dalam hal berpakaian. Ana dari dulu sangat suka berdandan, maksudnya berhias wajah. Namun dandan wajah itu Ana bawa sampai keluar rumah. Apakah berdosa? Iya. Yang pertama, niat ibu untuk ingin hijrah itu sudah luar biasa. Maka niatnya harus diikuti dengan perbuatan. Keluarlah ibu dari rumah dalam keadaan natural. Ya, ini nggak perlu pakai bedak, ya, tidak perlu mendanani diri. Tapi kalau ingin mendanani diri, dandanilah diri itu di hadapan suami. Jangan orang lain menikmati dandanan kita sementara suami tidak menikmati. Suruh suami atau dandanlah diri di hadapan suami. Ketika keluar, kita menjaga diri kita.
Ya, wallahu alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyo belanja. Ya di lapak seru saja.